Dalam hidup ini sebenarnya simpel aja, saudara. Dalam hidup ini kita hanya perlu 3 aja, saudara. Pertama, tahu Tuhan. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Nah, dan yang kedua adalah tahu diri. Betul? Ngomong sama sebelahnya, tahu diri. Betul? Dan yang ketiga, simpel aja, saudara. Tahu malu, saudara. Siapa yang setuju angkat tangan? Ngomong sebelahnya, tahu malu, saudara. Hidup simpel aja, saudara. Mari kita buka dalam Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 1. Tema hari ini kenapa Allah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 sudah baca? Ayo baca bersama-sama. Ia datang, saudara, kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13 sudah baca? Kalau suara kayak tawon. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan apa, saudara? Dan apa, saudara? Kebenaran. Ia telah datang ke dalam dunia dan dikatakan firman menjadi manusia. Kenapa Allah harus datang ke dalam dunia? Pertama, karena manusia masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Apa, saudara? Karena manusia, saudara, masih ada kesempatan untuk apa, saudara? Diselamatkan. Ngomong sama sebelahnya, engkau masih ada kesempatan. Siapa yang percaya dalam hidupnya masih ada kesempatan? Angkat tangan. Nah, sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Allah menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau mau tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Satu laksa itu 10.000. Berlaksa-laksa berarti berpuluh-puluh ribu laksa. Betul? Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Berlaksa-laksa. Kalkulator jebol. Betul, saudara? Triliun itu, saudara. Nah, di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Siapa, saudara? Siapa, saudara? Jenderalnya Tuhan. Dan kedua, diciptakan adalah malaikat terkuat yang kedua bernama Gabriel. Siapa, saudara? Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih mulia dan lebih dahsyat. Lucifer, artinya pembawa cahaya. Apa, saudara? Dan Lucifer ini diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan kesempurnaan pengetahuan. Apa, saudara? Kesempurnaan apa? Kesempurnaan pengetahuan. Dan dikatakan diberi tempat kudus, dijaga para kerub, malaikat penjaga kudus. Saudara, kalau seorang ada di tempat ini, pengawalnya 2 orang, kolonel-kolonel, minimal dia jenderal. Betul? Betul? Atau presiden. Betul? Tetapi kalau dia dijaga, tetapi pakai baju oranye, artinya tahanan. Beda adalah. Betul? Nah, Lucifer
diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat yang lain. Dan membawai sepertiga malaikat. Dan Lucifer pemimpin pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan dan dekat tahta Tuhan. Dan tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak, tahu kehendak rencana Tuhan. Betul? Karena tahu banyak rencana Tuhan dan tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tetapi di surga. Di mana saudara? Di mana saudara? Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer bersama sepertiga malaikat merencanakan dari keinginannya sendiri melawan, memberontak kepada Allah. Dan terjadilah pertempuran di surga. Dan Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Nah, kalau suka berontak itu namanya iblis. Dan apa yang terjadi? Jadilah setan-setan, roh-roh jahat. Itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Di dalam hidup ini yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? 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 Yang ngomong betul itu ngalami. Di dalam hidup ini yang paling menyedihkan dan yang paling mengecewakan, kalau kita dikhianati yang paling dekat dengan kita. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tetapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu sahabat untuk bicara juga. Ingat saudara, Abraham saja menjadi sahabat Tuhan. Betul? Artinya Tuhan itu perlu teman untuk bicara. Dan apa yang terjadi? Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptalah segambar, serupa dengan Tuhan. Siapa yang percaya dirinya segambar serupa dengan Tuhan, angkat tangan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Betul? Segambar, serupa. Makanya manusia itu diciptakan lebih mulia. Amin. Dan diciptalah Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala buah biji dan buah biji boleh engkau makan, kecuali pohon di tengah. Pengetahuan yang baik dan yang apa saudara? Jahat. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Kenapa saudara? Dulu malaikat yang mulia menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Itulah alasannya setan menggoda manusia. Maka setan tidak menggoda kambing. Tapi yang digoda adalah dulu malaikat yang dekat dengan Tuhan menjadi malaikat yang jauh dibuang dari hadirat Tuhan. Dulu malaikat yang sayang Tuhan menjadi musuhnya Tuhan. Seorang direktur kalau dipecat dijadikan satpam, maka dia marah sama direktur baru. Betul? Betul? Nah, di antara binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Ular mendatangi Hawa. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu
buktinya bisa ketipu. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi saudara S3 tapi dibohongin sama lulusan SMA, berarti engkau goblok satu tingkat. Betul? Buktinya bisa ketipu. Betul? Dan ular bicara lagi pada Adam. Makan buah itu kau jadi Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yaitu ingin menjadi Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Tuhan itu kan adil. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Lucifer, iblis, sepertiga malaikat, setan-setan. Dari keinginannya sendiri merencanakan memberontak melawan Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan mengkudeta Tuhan. Tapi manusia digoda, dibujuk setan untuk melawan Tuhan. Beda, saudara. Kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana. Maksimal mati, betul? Minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana. Keringanan, ada hukumannya ringan, betul? Tetapi kalau yang membunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya siapa yang setuju? Betul? Ingat saudara, manusia tidak merencanakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Maka manusia diberi kesempatan. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular. Artinya apa? Manusialah yang diberi kesempatan. Setan tidak diampuni. Kenapa? Merencanakan pemberontakan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Hukumnya beda. Saudara. Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena saudara masih ada kesempatan. Makanya tidak ada di Alkitab setan rame-rame dibaptis. Tidak ada. Saudara. Setan tidak ada yang bertobat. Dan kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Makanya kalau manusia datang ke setan, ingat saudara, atau pergi ke dukun, setan ketemu setan reoni, betul? Ingat saudara, setan itu tidak ada tujuan menolong manusia. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada pengampunan. Jelas? Jelas? Ngomong sama sebelahnya, engkau masih ada kesempatan. Amin. Kedua, kenapa harus Allah yang jadi manusia? Kenapa? Untuk menebus manusia harus jadi manusia. Yang jadi pertanyaannya, kenapa harus Allah sendiri? Kenapa tidak utus malaikat aja untuk menebus manusia? Kenapa harus dia sendiri yang datang ke dalam dunia? Firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Ingat saudara, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Sang Pencipta sendiri. Karena apa? Diciptakan dengan apa? Segambar serupa. Siapa yang percaya dirinya segambar serupa dengan Tuhan? Ingat saudara, segambar serupa. Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Buktinya di Alkitab ada. Mereka yang percaya Yesus dilayani oleh para malaikat. Amin. Amin. Kenapa
harus dia sendiri yang datang ke dalam dunia. Ingat, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Sang Pencipta. Maka Alkitab berkata apa? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ikuti semua. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa dia harus datang dalam dunia? Menjadi manusia. Karena tidak lebih mulia melebihi manusia kecuali dia sendiri. Tepuk tangan Tuhan kita. Dan yang ketiga, untuk menjadi hakim manusia, haruslah manusia. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Suatu kali ada yang ribut, nanya saya tentang nabi terakhir. Wah, nabi terakhir siapa? Di Alkitab saya berkata, bukan Yusuf, bukan Daud, tetapi Yesus Kristus itu nabi terakhir. Kenapa? Dia datang kedua kalinya di hari kiamat, betul? Terakhir itu. Siapa yang setuju angkat tangan Anda? Ingat, saat ini, waktu itu 2000, nama ini saya ngomong, bukan. Alkitab berkata, pada mulanya firman, dia Alfa, mengawali segalanya. Tapi dia juga Omega. Kenapa Omega? Dia sudah jadi manusia dan akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Dan di kitab saudara sepupu kita mengakui Isa Al-Masih datang di hari kiamat. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan ingat saudara, pada waktu jadi hakim yang adil, tidak ada yang bisa membantah. Kalau berkata lapar, dia pernah lapar. Sakit, dia pernah disiksa. Dikhianati, dia pernah dikhianati. Dijual, sudah mengalami, dijual 30 keping perak. Dicaci maki, dia sudah mengalami. Di penjara, dia sudah mengalami. Waktu semua tidak bisa membantah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan semua penderitaan manusia. Untuk menjadi hakim manusia harus menjadi manusia. Siapa yang setuju? Suatu kali ada orang kepercayaan leluhur tanya sama saya, Pak Daud, apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Saya berkata gini, apakah ada seorang nabi, presiden, raja, hebat apapun di seluruh dunia yang bisa menetapkan satu hari libur untuk seluruh dunia? Ada. Siapa? Yesus. Hari Minggu libur. Kalau tidak libur, ngelembur. Betul? Betul? Dan 1 bulan 4 kali. Sosialis, nasionalis, komunis, Kristen atau bukan, yang bakar gereja atau cinta Yesus, Minggu tetap memperingati. Siapa yang setuju angkat tangan? Teman-teman Tuhan kita. Saya tidak mau ribut-ribut. Saya ngomong sama dia gini, saya mau tanya, kamu Minggu libur enggak? Libur, ya sudah. Memperingati. Kalau enggak libur ngembur, betul enggak? Dan adakah, saya ngetanya sama dia gitu, adakah seorang nabi atau presiden, raja yang terhebat apapun di muka bumi, atau jenderal apapun di muka bumi, yang bisa mengubah arah semua sejarah? Di dunia ini ada namanya tahun Cina. Ingat, penduduk terbesar seluruh dunia itu Cina. Orang Cina kencing bersama, satu RT banjir, betul? 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 Saking banyaknya, betul? Ada tahun Arab, ada tahun Masehi, ada tahun Jawa, betul?
Tetapi yang dipakai seluruh dunia, tahun Masehi, tahun Yesus Kristus. Waktu saya ditanya gitu, saya ngomong, dewa kamu bisa enggak mengubah sejarah? Enggak ada. Yesus lahir di Bethlehem, kota kecil, besar ada di Nazaret, kampung desa pelosok, betul? Tetapi ingat, dia lahir saja, arah sejarah berubah. Dia bangkit, diperingati setiap minggu. Artinya apa? Dia adalah Tuhan. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Ingat, raja, presiden terhebat apapun, jenderal terhebat apapun di muka bumi, tidak bisa melakukan itu. Betul? Betul? Kalau dia bukan Tuhan, tidak bisa. Dia bukan manusia seperti kita yang ada dosa. Dia pernah sakit, tapi tidak pernah berbuat dosa. Waktu disisakan sakit. Jadi pertanyaan satu hal. Sering orang pada saat ini tanya sama saya, Pak Daud kan yang menubuatkan tentang emas, tentang corona, tentang macam-macam. Tahun depan gimana? Saya kasih bocorannya semua tentang masa depan. Tapi harus ingat, komisi 2%. Komisi berapa? Ya, Thomas? Berapa, Thomas? 2% Pak Daud. Kamu enggak usah. Ya. Saya mendapat penglihatan itu waktu saya dibawa Tuhan tahun 96. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang. Dari presiden, wakil presiden. Dan hari-hari yang akan terjadi. Dan tugas saya untuk menyampaikan pesan itu hanya sampai tahun 2035. Tahun berapa, Dara? 2035. Waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan hanya 4 yang bertahan. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Sehingga pada tahun 2020. Waktu itu saya bicara di Zoom sama Thomas. Nanti emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Siapa yang masih ingat tentang hal itu, angkat tangan semua. Yang sudah beli emas, angkat tangan. Ingat komisi 2. Dan saat itu juga, yang saya bicara tentang perak. Perak akan naik berlipat-lipat dimulai tahun 2025. Waktu saya bicara demikian, semua orang ketawa. Karena perak tidak pernah naik selama 10 tahun. Waktu saya di pabrik emas UBS Surabaya, saya berkata sama dia, nanti perak ini akan naik tahun 2025 berlipat. Dan sampai 2035. Waktu itu perak masih 18.000. Sekarang berapa? Betul? 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 Sekarang saya beritahu suatu saham yang engkau harus beli. Tapi ingat, komisi 2. Tahun 2026 kita akan masuk resesi ekonomi. Saham yang akan naik, yang berhubungan dengan tembaga. Kalau sudah ada berkat, beli tembaga yang ada di Australia dan Cina. Karena tembaga nanti akan dipakai kebutuhannya untuk seluruh dunia. Karena apa? Perpindahan energi, listrik, dari minyak ke listrik. Jelas? Jelas?
Jelas? Ingat, 7-8 tahun lagi akan terjadi mosi tidak percaya terhadap US dollar. Dan Amerika akan mengalami kekhawatiran yang sangat tinggi, yaitu China dan negara sekutunya melemparkan surat utang berharga dan obligasi yang berhubungan dengan US dollar di pasar modal dunia. Itu menghancurkan ekonomi Amerika. Untuk menyelamatkan itu dengan satu jalan, membayar hutang dengan cara apa? Menaikkan harga emas dan perak. Jadi perak nanti 5 tahun lagi, tepatnya di 2030 akan tembus 3.250.000. Dan harus ingat berapa? Dan ingat, dan tepat nanti di tahun 2035 emas akan tembus 5 juta. Jelas? Karena semua akan kembali ke dasar 1971. Sebelum 1971 semua uang backupnya adalah emas. Jelas? Tetapi setelah 1971 Amerika fiat money mencetak uang tanpa dasar, printing money. Karena apa? Karena dia adalah pemenang perang dunia kedua. Dan Amerika adalah yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Karena utangnya sudah segunung sekarang, karena printing money, maka untuk membayar hutangnya dengan cara menaikkan harga emas setinggi mungkin supaya menyelamatkan ekonominya. Makanya sejak tahun 2020 saya memberitahu semuanya ikut Zoom Thomas supaya mereka menyimpan emas minimal 1 gram tabung emas setiap bulan. Pak Endah ada uang gimana? Berdoa. Jelas? Jelas? Jadi saudara, tahun depan lebih berat daripada tahun ini. Dan caranya untuk bertahan sudah saya beritahu. Jangan utang bank. Udah terlanjur utang gimana? Jangan nambah lagi. Dan jangan ada pengembangan bisnis baru. Kecuali ada uang cash untuk beli properti atau buka cabang. Kalau utang jangan. Karena kondisi seperti ini, dia ngomong betul. Karena kondisi seperti ini, ekonomi baru bergerak. Itu 2027. Dan Indonesia baru pulih 2032. Ngomong sebelahnya, pasti Tuhan pelihara. Ingat itu? Jelas? Ingat, nanti tembaga akan menyusul perak dan emas. Karena kebutuhan dunia. Nanti akan kembali. Harga perak sama emas selisihnya nanti 5 sampai di bawah 10% dari harga emas. Jadi kalau emas misalnya 2 juta, berarti perak nanti 150.000 per gramnya. Akan kembali seperti sebelum 1971. Karena semua akan kembali ke awal. Di zaman Romawi. Maka disebut God is money, uangnya Tuhan. Jelas saudara? Dan saudara, saya beritahu, kalau saudara nyimpen emas, harus emas fisik. Kalau perak, harus perak fisik juga. Kalau digital, dihack, hilang. Jelas? Jelas? Jelas?
Saya beritahu, suatu rahasia penting untuk saudara. 3-5 tahun lagi, yang megang barang selamat. Yang barang ini yang dipegang adalah apa? Emas, perak, dan tanah. Saudara, kalau saudara menyimpan uang di bank deposito tanpa digerakkan selama 10 tahun hanya dapat bunga deposito, tepat 10 tahun akan tergerus habis. Tidak usah banyak-banyak. Untuk melihat suatu inflasi, baik di republik, kerajaan, sosialis atau komunis, itu mudah, saudara. Kalau itu adalah US dollar, bisa diintervensi dengan namanya operasi pasar. Di pasar modal. Kalau itu sembako, bisa intervensi dengan namanya operasi pasar. Betul? Yang tidak bisa diintervensi karena seluruh dunia itu adalah emas. Dan seluruh dunia akan kembali ke situ semua. Ngomong sama sebelahnya, dunia akan kembali ke situ. Kembali ke dasar. Jelas saudara? Jelas? Kembali kemana saudara? Dasar. Emas. Saya mau tanya, tahun 2020, harga emas berapa? 750. Betul? 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 Tahun 2025, emas berapa? 2.300.000. Hitung berapa persen? Itulah inflasinya. Kalau saudara megang rupiah tanpa diapa-apakan, di deposito, bunga maksimal berapa persen? 8%. 10 tahun lagi tergerus itu saudara. Jadi saran saya satu, pegang emas. Siapa yang setuju dengan saudara? Dan yang kedua, pegang tanah. Kenapa? Jangan apartemen, tapi tanah, hak milik. Karena di masa depan, nanti yang selamat, yang sertifikat hak milik. Jelas? SHM. Ngomong sama sebenarnya, SHM. Karena 2035 ke atas akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. HGU, HGB. Nanti akan tahu sendiri. Jelas? Jelas? Ngomong sama sebelahnya, hak milik. Dan ingat 2%. Jelas? Jelas? Dan yang ketiga, perak dan tembaga. Tembaga akan naik. Dek, 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 dek. Jadi kalau saudara ada berkat, saya beritahu, tembaga. Apa saudara? Apa saudara? Tembaga. Emas, perak. Jadi kalau saudara beli saham, masuk ke saham ini saja. Yang berhubungan dengan ini. Dan yang kedua, gula. Yang berhubungan dengan gula, komoditas, itu akan naik di seluruh dunia. Terutama Indonesia. Kenapa? Karena orang diabetes pun pengen gula. Betul? 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 Dan yang ketiga, tapi ingat, tak kasih bocorannya, harus ingat saya. Betul? 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 Yang setuju angkat tangan. Ingat loh, 2% ini. Yang ketiga, ikutin saya semua, logam tanah jarang. Apa saudara? Di masa depan, 6-7 tahun lagi, Rusia dan China berhasil mengekstrak
logam tanah jarang 100%. Yang berhubungan dengan teknologi tinggi dibutuhkan sekali. Red Earth itu akan naik di Rusia dan Cina karena berhasil mengekstrak 100%. Jelas? Ini yang keempat. Ini saya beritahu harus ingat ini. Langsung dibeli. Dan tulis, ingat Pak Daud 2%. Nah yang berikutnya apa? Bioteknologi. Apa saudara? Apa saudara? Nah nanti saya beritahu tentang nafsi kripto juga. Apa? Bio apa? Bio apa? Bioteknologi. Di masa depan, China berhasil meregeneratif sel untuk ginjal dan pankreas. Dan teknologinya dicuri dari Jerman dan Israel. Itu akan dikembangkan sehingga pusat kesehatan seluruh dunia akan tergeser. Singapura, Malaysia, dan Jerman tergeser. Semua akan ke China. Bioteknologi. Di Hong Kong. Itu di masa depan ditunjukkan semua adalah. Des. Tuhan itu baik. Saya hanya diberi karunia melihat. Tapi tidak bisa beli. Kawan saya seorang konglomerat ngomong gini. Tuhan itu adil Pak Daud. Maka Pak Daud hanya melihat saya yang beli. Kenapa? Kalau Pak Daud dapat karunia melihat dan karunia membeli, Pak Daud tidak akan bicara kepada orang, dibeli sendiri. Saya beritahu itu. Jelas? 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 Makanya tahun 2021 saya sudah memberitahu di masa depan wapresnya Gibran. Sudah cek aja di YouTube semua. Udah saya beritahu dari tahun 2021, 2022 udah masuk ke media sosial semua. Waktu saya ngomong sama KSP, Kepala Staf Presiden Muldoko kan kawan saya baik, saya ngomong, wapresnya Gibran. Kenapa? Aku sudah melihat sejak tahun 96. Udah 96 saya udah lihat. Dan nanti di masa depan, wapres itu AHY. Wapres atau pres, itu tidak kelihatan. Pokoknya di antara itu, hanya kelihatan gini. Yang jelas satu, waktu saya di sana, Tuhan memberitahu bahwa aku akan memelihara umatku di masa-masa kesusahan. Jelas? Jelas? Nah, ini yang terakhir. Tentang kripto dan Bitcoin. Tahun 2001, saya dipanggil ke Amerika khusus. Ini baru saya beritahu tahun ini tentang rahasia ini. Dia adalah seorang profesor. Dan dia ada di Texas. Dan dia mengajar berapa muridnya adalah CIA. Saya dipanggil khusus, dijemput dia, jalan darat. Dari Chicago ke Texas. Jalan darat tuh, 3 hari itu. Waktu itu dalam pembicaraannya itu, ingat saudara, kadang orang tidak mengerti rahasia ini. Alkitab berkata, Lucifer adalah apa? Kesempurnaan pengetahuan. Betul? Arti pengetahuan itu apa? Fisika, matematika, semua pengetahuan yang ada di muka bumi. Saudara. Suatu kali dia ngomong, profesor itu karena dia ingin minta suatu jawaban dari saya. Suatu rahasia yang besar. Waktu itu dia tanya sama saya, Pak Daud, perlu Pak Daud tahu, semua teknologi yang ada di muka bumi ini, baik di Amerika maupun Israel, semua tercipta
dengan dua hal. Pertama, hal gaib, mistik. Kedua, tubuh manusia. X-ray tercipta dari apa? Lensa mata, betul? Handphone, maka disebut telepon, telepati. Pompa air tercipta dari mana? Ginjal. Mempelajari. Nah, semua yang ada di muka bumi ini tercipta dari ini padahal. Kalau yang ngomong hanya S2 biasa, ini profesor. CIA aja ngambil dia prof gitu dah. Dia ahli komputer, ahli IT dah. Apa yang Anda tanyakan sehingga saya dipanggil di sini? Saya ingin tahu suatu rahasia yang penting, yaitu tentang terciptanya alam gaib. Pak Daud, pernah dengar enggak teori Albert Einstein? Yaitu MC kuadrat berapa itu, saudara? Saya ngomong, di dalam dunia gaib ada namanya materi di dalam energi, energi dalam materi. Yaitu apa? Kecepatan cahaya. Karena Lucifer dulunya adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, api. Artinya, kecepatan cahaya. Profesor Doktor Kaburator Botak Bocor berusaha menemukan teori itu. Tetapi Mbah Dukun Indonesia sudah praktek puluhan tahun. Contohnya apa? Susuk. Jarum emas dibacain mantra. Bus, masuk tanpa luka. Itu kecepatan cahaya. Susuk itu kalau dipoto di X-ray. Kelihatan jarum emasnya. Betul? Waktu itu dia ngomong apa? Itulah teknologi. Kecepatan cahaya. Berarti ingat, Profesor Doktor Kaburator Bocor susah menemukan teori Albert Einstein. Tetapi Mbah Dukun Indonesia udah praktek ratusan tahun, betul? Betul? Santet itu cahaya. Apa yang Anda ingin tanyakan? Saya undang ke Amerika ini untuk mengetahui rahasia penting. Terciptanya alam gaib. Tiada ruang dan tiada waktu. Lalu waktu itu saya beritahu, waktu sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa, dibuang ke bumi. Ingat, mereka harus menciptakan alamnya. Atmosfer ini ada namanya proton, neutron, hidrogen, O2, oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, semua ada di atmosfer. Betul? 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 Waktu sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, mereka memutarkan ini dengan kecepatan cahaya dan bertemu dalam suatu benturan. Dan benturan itulah yang menciptakan ruang kekosongan. Dan ruang kekosongan itu disebut materi di dalam energi. Tiada ruang dan waktu berhenti. Dalam materi ada energi, di dalam energi ada materi. Waktu cahaya, kecepatan cahaya bertuburkan, terciptalah ruang kekosongan. Sehingga di alam gaib itu tiada ruang dan tiada waktu. Waktu saya berkata demikian, itu tahun 2001, saya tidak bisa lupa. Karena waktu itu saya beli celana ini. Celana ini betul ditambal. Kenapa? Karena bolong beneran. Usianya sudah 20 tahun lebih. Tapi ingat, dibeli di Amerika. Berapa harganya? $10. Belinya di mana? Factory outlet, cari rijekan. Yang catat-catat tak beli. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya beritahu, benturan cahaya, ruang kekosongan. Berapa tahun kemudian, tahun 2025, profesor ini telepon saya. Pak Daud,
teorinya Pak Daud, sudah tercipta teknologi. Apa itu? Komputer kuantum. Apa saudara? Apa saudara? Benturan cahaya. Komputer kuantum. Dan perlu saudara tahu, kripto, Bitcoin itu adalah masuk dalam namanya blockchain. Nanti begitu komputer kuantum diaktifkan 5-6 tahun lagi, semua akan terenkripsi, semua tertelanjangi semua. Dan itulah yang akan menghancurkan kripto, yaitu komputer kuantum. Apa saudara? Komputer apa? Tetapi ingat, masih 5-6 tahun lagi komputer kuantum itu diaktifkan. Kenapa? Semua yang berbau digital akan dikendalikan oleh komputer kuantum di seluruh dunia. Misalnya punya uang, kalau ini digunakan untuk mengacaukan satu kerajaan atau negara, komputer ini bisa diaktifkan untuk menghack, bahkan membuka data dengan hitungan menit dan detik. Dan inilah yang akan menghancurkan kripto di masa depan. 5-6 tahun lagi. Komputer kuantum itu akan diaktifkan. Dan Profesor Amerika ini beritahu saya ucapkan terima kasih teorinya Pak Daud. Gitu saudara. Teori Mbah Dukun malah anda. Sudah tercipta komputer kuantum. Ruang kekosongan, tiada ruang dan tiada waktu. Untuk buka data Pak, zaman dulu perlu ratusan tahun. Dengan komputer kuantum ini cukup hitungan detik, semua data kena. Kripto kena ini Pak, selesai katanya. Semua terenkripsi, semua pencipta Bitcoin sampai sekarang kan tidak ada yang tahu. Begitu nanti kripto yang bisa bertahan, hanya yang bisa menghadapi kebal terhadap komputer kuantum. Kalau kripto itu tidak tahan dan tidak kebal dengan komputer kuantum, habis. Jelas? Ingat, saran saya, saudara, jangan yang bukan bidangnya, jangan ikut kripto. Kenapa? Yang kelihatan aja bisa hilang, apalagi tidak kelihatan, betul saudara? Siapa itu tujuan angkat tangan saudara? Dan ingat, nanti dunia akan kembali ke fisik semua. Emas, perak, tembaga. Jelas? Dan ngomong sebelahnya 2%. Ya Pak Thomas, berapa persen? Berapa? 2%. Ingat, logam tanah jarang. Nanti tembaga akan menyusul perak tahun depan. Tahun ini, tahun depan, sampai 5-6 tahun lagi menyusul terus saudara. Tembaga. Kenapa? 3 ini akan naik. Emas, perak, dan tembaga. Semua akan kembali. God is money. Uangnya Tuhan. Jelas? Ingat, emas itu laku, di surga juga laku. Buktinya di surga ada lantai emas, betul? Bukan batu akik, betul? Lantainya bukan aluminium, tapi emas. Artinya di surga emas itulah laku. Siapa yang setuju angkat tangan? Nanti di masa depan, mungkin kalau orang nikah, bukan pakai cincin emas, tapi lebih ngirit cincin perak. Aluminium. Saya percaya informasi ini saya beritahu pada saudara untuk masa depan. Amin. Jelas? Tahun depan bagaimana kita bertahan? Ngomong sama sebelahnya, apa yang engkau tahu? Yang engkau alami dan engkau pegang, pertahankan untuk bertahan. Kalau taunya salon, fokus salon. Taunya asuransi, fokus asuransi.
Apa yang Anda tahu itu fokuskan semua untuk bertahan sampai 2032. Jelas? Jelas? Sampai berapa saudara? Nah, Pak, di masa depan AHY kapan tahunnya? Pokoknya kira-kira dari 2029 sampai 2034. Dalam 10 tahun itu. Saudara. Karena waktu itu saya tidak diberitahu tahunnya. Hanya wajahnya toh, set gitu loh. Karena di sorga hari-hari akan terjadi. Itu seperti layar lebar. Saudara. Bahkan pada waktu saya di sana tahun 96. Saya ngelihat anak saya sendiri. Anak saya perempuan. Saya belum menikah, saya belum pacaran, saya belum ketemu istri saya, tapi sudah ketemu anak saya. Masa akan datang. Dan saya beritahu saudara, semua kembali ke fisik. Ada satu pesan untuk saya, apapun masalahmu dalam rumah tangga, ingat ibu-ibu, jangan cerai. Kenapa? Karena nanti tahun ini dan masa depan cari laki-laki normal susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, apapun masalahmu, apapun rumah tanggamu, ingat ibu-ibu jangan cerai. Karena di masa depan cari laki-laki normal susah. Ngomong sama sebelahnya, susah. Coba, ada yang badannya gini-gini. Begitu ketemu, mau kemana mas? Ingat, ikutin saya semua. Apapun masalah rumah tangga, apapun badai, apapun dosa, apapun kesalahan, dalam keluarga, jangan cerai. Kenapa jawabannya? Ngomong sebelahnya, cari laki-laki normal di masa depan susah. Mari kita berdiri saat ini.